saya digigit ya digigit, galak ya galak, jinak ya jinak. Saya akan mengatakan seperti itu. Tidak ada namanya menjinakkan burung nuri 6 jam ataupun 1 hari burung itu jinak. Tidak ada, itu hoax. Assalamualaikum Wi. Selamat malam. Wi mau makan malam? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Nuri ini di tangan saya sudah berapa bulan Wi kamu Wi? 1,5 bulan. Tadinya dia sangat galak, suka menggigit. Kalau sekarang dia sudah mau dia dipegang. Terus untuk belajar bicara dia baru bisa kayak orang ngorok begitu. Terus suara tertawa. Tapi setiap hari saya kasih master suara orang mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Nah, kebiasaannya dia kalau pagi itu memang saya terapi mandi, kemudian saya suapi makan itu memang selalu saya ada di tangan, kemudian saya jemur. Setelah saya jemur, saya angkat, saya gantung, dan itu sampai 1 cepuk makanan itu penuh. Makanannya dia saya berikan dia bubur kesukaan apa? Bubur beras merah. Nah, kebetulan hari ini untuk penggantinya dia, bubur beras merahnya masih banyak, terus pisangnya juga masih banyak. Ini saya untuk staminanya dia, karena di alamnya sendiri dia mungkin terkadang dia makan pupus daun. Nah, ini saya beri yang sayur-sayuran. Ini bubur sun yang sayur-sayuran, tapi tidak saya tambahkan kesukaannya dia. Biasanya seminggu 2 kali. Kalau malam saya kasih bubur sun, saya campur menggunakan madu. Meskipun 1 gelas pun dia pasti sampai habis, tenggorokannya sampai besar. Rata-rata burung nuri saya itu saya hipnotis menggunakan madu. Jadi saya campur menggunakan madu. Kalau sudah kena madu, dia pasti makannya lahap banget. Itu trik paling gampang untuk membuat nuri itu makannya lahap. Karena di alam dia selain makan serbuk sari dan nektar bunga, dia pasti kalau di nektar bunga itu kan yang dia hisap itu madu, secara tidak langsung adalah madu, seperti itu. Dia menyerap sari-sari buah, seperti itu. Nah, nuri ini pun sayapnya masih utuh dan dia tidak mau terbang tinggi. Meskipun beberapa kali dia sering lepas, depan rumah pun dia lepas, tapi dia hanya jalan. Ini tangkapan alam ya teman-teman. Ini tangkapan alam. Kakak beli di daerah Bintuni, ya sekitar 8 jam perjalanan dari sinilah. Terus kemudian saya juga ikut beli juga yang kemarin itu, yang saya upload sebelumnya. Itu 1 pasang yang kata pedagangnya jinak, ternyata itu fresh, baru dapat dari alam dan bulunya dicabut sama penjualnya, kasihan sekali. Dan kuku-kukunya sangat panjang. Ini tangan saya masih setiap hari itu pasti ada yang nancep kuku, dan tangan sebelah kanan saya ini pasti ada yang gigit, pasti ada luka. Terus kemudian saya juga kedatangan tamu baru, tapi nanti saya tunjukkan. Itu Nuri Dolski. Dia perawatan lama dan dia sudah tua. Si betina sepertinya dia sudah birahi, tapi karena saya tidak ada kandang, ini masih proses untuk pembuatan kandang, ngumpulin uang juga untuk pembuatan kandangnya dia. Dan ini saya pisah untuk menjinakkan salah satu, baik si jantan ataupun betina dulu. Ini yang saya jinakan adalah yang jantannya dulu, Dolskinya saya jinakan yang jantan dulu. Ini masih giras ya, karena perawatan lama. Dia gigit pun masih gigit, mungkin dirawat hanya dimasukkan dalam kandang saja. Kalau dia didekati, itu pasti dia akan giras sekali, dan dia akan teriak-teriak dan juga matok.
Nah, saya terapi dengan burung itu saya bukan terapi lapar, tapi memang saya biasakan ketika pagi itu saya suapi makan, terus jam 9 atau jam 10 atau jam 11 malam. Itu kan karena saya interaksi dengan burung itu memang sore, dari jam 6 sampai jam 12 malam itu saya ada di rumah. Kalau pagi paling jam 8 saya sudah pergi, jadi pagi sama malam dok saya waktunya di rumah. Waktu interaksi saya dengan burung ya jam-jam malam seperti itu. Makanya saya biasakan untuk menyuapi dia, karena saya kasih makan satu cepuk dari pagi sampai sore itu, dia paling kalau nggak habis ya masih sisa sedikit seperti itu. Nah, saya masukkan jam 6, nanti nunggu beberapa jam, karena dia sudah terbiasa dengan tambahan madu, dia pasti akan mau dengan kita diberi makan, pasti dia mau. Nah, Nuri ini pun dia karena dia yang pertama di sini, jadi cemburuan banget. Dia harus dikasih makan yang pertama, disuapi yang pertama, bahkan sampai dia kenyang dulu. Setelah kenyang, baru nanti rantai kita ikat lagi, biar dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Dia paling nggak bisa dengar suara klunting-klunting. Saya ngopi pun pasti dia nanti terbang kalau nggak diikat. Ayo, Wi. Ini nih. Nah. Ini juga untuk buburnya sendiri, beberapa saya coba untuk kental sekali. Kalau kental sekali ya kentalnya kental untuk makan si Nuri, tapi dia kurang suka. Tapi begitu sedikit agak encer, dia suka, bahkan dijilati sampai bersih. Apalagi kalau madu, sampai belakang-belakangnya itu dijilati terus sama dia. Ayo, nah, jadi saya melatih burung Nuri saya itu, menjinakkan burung Nuri itu tidak dengan mandi ataupun terapi lapar, tapi hanya terbiasa, biar dia terbiasa sendiri dengan kita, dengan manusia. Kalau dia sudah terbiasa interaksi dengan kita, makan semuanya teratur, dia lama-lama juga akan terbiasa. Meskipun seandainya seperti ini, kalau kita biasa ngobrol, dan dia pasti juga akan mengikuti, lama-lama juga pasti akan mengikuti kayak gitu. Ya nggak, Wi? Ya nggak? Ya nggak? Ya enggak, ya enggak. Wah. Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum. Nih. Dia masih kalau diajak main seperti ini, kadang kan ada, kalau dia sudah lama, kadang kalau burung jinak sekali kan, begitu dia kena dipegang kepala, dia sudah manut, tangan dibeginikan pun dia tidak mau gerak. Wah, ini masih dia suka diajak main seperti ini. Enaknya. Ini 1,5 bulan teman-teman. Jadi proses penjinakan pertama itu memang saya tidak tunjukkan, tidak sempat video, karena memang memori handphone saya juga waktu itu memang penuh. Saya gunakan untuk video yang lain waktu itu. Nah, ini 1,5 bulan dia sudah mau dipegang seperti ini. Tapi terkadang ketika mau dipegang seperti ini, mau dielus seperti ini pun, kadang dia masih suka main-main, tidak mau gitu. Nah, ini sendiri saya masih belum begitu paham dengan si Nuri ini. Kenapa dia seolah-olah seperti one owner ya? Dia hanya sukanya sama saya. Mungkin karena setiap ketemu yang ngajak mainan dia itu saya. Jadi ketika kemarin kakak ngajak main dia, kakak juga tidak tahu sih. Jadi kebanyakan burung saya itu tidak saya beri tangan untuk dia hinggap, itu memang saya kasih jari. Tapi ketika dia untuk jalan, karena seperti ini, tempatnya adalah seperti ini, jadi dia pasti di lengan. Jadi dia sudah terbiasa di lengan, dia tidak mau dihinggap di tangan. Jadi kalau kita kasih jari seperti ini, dia belum tentu mau hinggap, tapi dia maunya di lengan. Terus kebiasaan satu lagi, burung-burung kayak gini itu pasti sukanya di rambut.
Kalau sudah jalan, kalau dia juga kenyang nanti pasti dia akan jalan sampai sini, sampai rambut. Ayo, weh. Nah ini memang saya rubah, saya kasih jari bukan saya kasih lengan ya teman-teman. Jadi biar dia terbiasa hinggapnya di jari. Saya rubah juga soalnya mungkin orang terbiasa dia memberikan jari, orang terbiasa mainan burung seperti ini di jari dan dia hinggap di jari. Kalau saya terbiasa menggunakan lengan. Kenapa kok lengan? Biar jari saya ketika menjinakkan burung itu kan pasti luka dan itu sakit. Kalau burung besar seperti ini enak teman-teman, cengkraman kakinya enak. Tapi kalau burung kecil yang Nuri Pelangi kemarin, dia pegang seperti ini pun dia akan sangat mencengkram sekali. Dan itu kukunya masih benar-benar fresh loh, benar-benar masih panjang-panjang sekali. Saya kemarin, kakak kemarin pun minta supaya motongin, saya tidak potongin, saya tidak tega. Tapi kemarin terus akhirnya begitu saya tinggal beli makan, kukunya ada yang motongin, tapi tetap saja cuma tetap sakit teman-teman. Ya enggak, Mi? Ya enggak? Ya enggak, ya enggak. Oi, oi, oi. Itu kayak begini kan. Ini mau saya carikan jodoh juga, belum dapat juga. Sebenarnya banyak yang jual jantan ataupun jual nuri juga banyak. Mungkin harganya yang belum cocok. Saya pengen cari yang murah saja. Syukur-syukur ada yang ngasih gratis, ya nggak, Mi? Tetangga sini juga ada yang punya. Kasihan juga tadinya sepasang, dia tinggal satu dan hanya dimasukkan kandang saja. Beberapa kali dia sudah melirik si Nuri ini karena dia sudah jinak, sudah bisa diajak main, sementara punya dia itu nggak bisa diajak main. Katanya Nurinya nakal gitu. Ya sudah, saya tawarin dia suruh tetap digabung tempat sini saja. Katanya dia Nuri itu nggak bisa gabung, jadi harus sendiri-sendiri. Padahal tidak. Ayo, Wi. Nah, ini menanggapi saya tadi sempat menonton video di YouTube bahwa Nuri itu tidak boleh dikasih makan bubur. Nah, saya itu pelihara Nuri dari 15 tahun yang lalu. Nuri saya pun masih ada yang di Jawa, yang di rumah Jawa itu masih ada. Itu pemberian Om. 15 tahun lamanya kita pelihara. Dia makan apapun yang kita makan. Roti dia makan, singkong dia makan, terus jagung pun dia juga makan. Yang katanya jagung tidak boleh, tapi jagungnya ini kita rebus dulu. Dia kalau tidak rebus dia tidak mau. Itu punya saya yang di Jawa, dia manja sekali. Singkong dia juga mau, tapi tetap disisil, istilahnya disisil-sisil, diambil sarinya kemudian ditelan. Terus kalau bubur kita pun tahu, kita ada pengalaman banyak tentang burung Nuri. Bahkan di alam pun dia juga makan, selain nektar juga dia makan banyak hal ya yang tidak tahuin teman-teman. Yang mungkin video-video lama 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu mereka hanya mencari mungkin via video atau via buku saja. Kalau bilang Nuri itu tidak bisa diberi makan buah alpukat, tidak boleh dikasih makan buah alpukat. Nuri saya yang di rumah, alpukat, durian dia makan semua. Kalau pisang, ada yang bilang tadi di YouTube juga katanya pisang itu tidak bagus, katanya getahnya itu tidak bagus. Pisang matang itu nggak ada getahnya. Pisang matang yang ada getahnya itu ya pisang pluto. Di Jawa banyak, tapi kalau di alam di sini di Papua hampir tidak ada pisang pluto. Pisangnya matang-matang semua. Terus harus diketahui juga, Nuri di alamnya pun dia makan selain serangga, dia juga nyicil-nyicil kayu. Itu serbuk sari sama serbuk sari itu kan bentuknya butiran juga teman-teman. Bahkan kayu seperti ini pun sama dia disisili. Ini dia belum ada yang nyicil. Biasanya
2 hari sekali itu nyisil. Dia nyisil seperti ini, dimakan, dan kotorannya pun masih utuh ya. Nah, saya searching ternyata memang burung nuri pun tetap butuh hampir sama seperti ayam. Kalau ayam istilahnya ngasin, dia makan pasir ataupun batu-batuan kecil untuk pencernaan mereka. Burung nuri pun tetap butuh. Siapa bilang nggak butuh? Riset mereka kurang. Jadi jangan asal ngomong ya kalau burung nuri itu tidak makan biji-bijian. Bahkan kayu pun dia tetap dia makan kok. Biji-bijian memang, kalau biji-bijian saya pernah melihat burung nuri ini makan biji buah disisil sama dia, tapi enggak, bukan biji matahari, bukan seperti itu. Jadi sudah kenyang. Ini mau nggak? Yakin nggak mau? Nanti gantian loh, ganti Patrick loh. Nanti ganti Patrick loh. Udah belum? Sekali lagi lah, habisin ya, 1 sendok ya. Biar penuh temboloknya, nanti malam bumbunya biar enak. Nah, pisang pun kalau untuk buah-buahan nuri saya jarang ya, hampir jarang. Paling 1 minggu hanya sekali pagi itu tok, hanya untuk selingan tok, biar dia tidak selalu kita kasih makan bubur seperti itu. Tetap ada, terkadang tetap kita kasih buah biar dia ada rasa di alam. Kenapa saya kasih bubur? Karena pertama, kalau kita berikan ke nuri bubur itu tidak akan dibuang-buang seperti dia ketika makan pisang atau buah-buahan yang lain. Dia hanya diambil sari, kemudian ampasnya dia akan buang-buang. Kalau kita sediakan tempat 1 meter itu pasti ada sisa buangan rata, hampir rata buangan-buangan dia, buang-buangan makanan. Belum lagi nanti kotorannya. Mungkin orang akan risih dengan kotoran burung nuri, karena burung nuri kotorannya itu lembek, hampir kadang air kayak gitu. Beda dengan burung-burung pemakan biji. Kalau burung nuri kan seperti itu. Tapi burung-burung saya yang saya gantung di atas untuk penjemurannya dia, ataupun yang di belakang pun itu bawahnya saya kasih pot bunga. Jadi saya menyiram gratis teman-teman. Dari yang dia makan, dia keluarkan kan seperti kencing, spray. Jadi saya tidak perlu lagi menyiram tanaman saya seperti itu. Oke, nuri ini sudah kenyang sebenarnya, tapi dia masih mau makan lagi. Temboloknya udah besar. Kalau kita kasih depannya dia pasti dia makan. Ini saya tekan dulu no. Karena dia terbiasa seperti ini, dia langsung masih naik ke sini, bukan di jari teman-teman. Naiknya langsung di atas nih. Op. Woi. Segalak-galaknya dia atau sejajarnya burung saya tidak pernah menyiksa burung-burung saya. Saya tetap menjinakkan mereka dengan kasih sayang. Oke, sip. Nah, ini untuk bukti yang disisil ya. Ini teman-teman, ini tetap disisil. Nyisil ini ada banyak fungsinya. Selain untuk mempertajam paruhnya dia, kan disisil terus dibuang ini teman-teman, seperti ini nih. Ini dibuang di bawah sini. Ada beberapa yang dia makan, tetap dia makan. Ini kenyang, posisinya dia kenyang, tapi tetap dia masih menyisil seperti itu untuk mempertajam paruhnya dia. Dia kenyang, lihat temboloknya pun juga masih besar kok. Nah, ini yang baru. Ini rawatan lama, rawatan orang lama, tapi nggak jinak-jinak, mungkin hanya ditaruh dalam kandang, jadi dia masih sangat giras ya. Ini sudah mulai berkurang, ini baru 2 hari di tangan saya, tapi lihat saja nih,
Ayo Patrick. Ini saya kasih nama Patrick. Ini jantan. Lihat. Kita kasih tangan seperti ini, dia pasti akan terbang. Ini kalau ini nggak tahu dia dicabut atau dipotong, dia tetap masih bisa terbang karena sudah tumbuh. Kenapa saya bilang dia rawatan lama? Pertama, kukunya dia sudah dipotong, sudah tidak panjang lagi. Terus di bagian sayapnya ini dia sudah mulai ada yang tumbuh. Jadi pasti ini sudah rawatan lama. Halo. Nih, dia dengan manusia pasti akan menghindar, tapi gigitannya lumayan. Kalau dia sudah mulai marah, dia gigitannya lumayan. Nah, kelemahannya burung Dolski ini, dia suka ngos-ngosan. Kalau terbang-terbang seperti ini pasti dia akan ngos-ngosan. Yang betinanya lebih-lebih. Ini jantan karena setiap hari interaksi dengan saya, jadi dia lebih enak. Nah, saya sempat beberapa kali saya suka dengan si betinanya. Lihat pas posisi dia mau terbang, kalau pas dia tegak seperti ini, kalau difoto dari samping ataupun dari depan, dia noleh, pasti akan noleh. Nah, ini seperti burung Garuda teman-teman. Kapan-kapan saya foto ya yang betinanya itu mekar seperti ini, kekar. Dia kekar, terus bulu-bulu di lehernya pun dia mekar. Jadi hampir seperti kalau saya lihat lambang burung Garuda persis seperti ini. Apa jangan-jangan burung Garuda itu paruh bengkok juga, atau bukan sejenis burung apa ya? Burung elang seperti itu. Saya kadang mikir seperti itu. Ayo. Mungkin di Jawa dulu juga masih banyak teman-teman burung-burung paruh bengkok, tapi nggak tahu karena sudah punah atau bagaimana. Di Papua pun, nah ini memang sengaja memang saya ternak. Nanti ketika dia sudah mulai bertelur, baru nanti saya mau membuat surat konservasi di sini. Ini memang harus saya jinakkan salah satu. Jadi kalau dua-duanya galak, nanti malah saya tidak bisa ngurusi si anaknya ataupun indukannya ketika mau pasang ring dan sebagainya. Meskipun saya sudah tahu trik untuk masang ring tanpa menyiksa burung itu, karena ada yang bilang pasang ring itu harus ditutup, ada yang tutup kain, tutup botol aqua, tapi saya tidak perlu tutup semua itu. Dia bisa kita pasang ring. Nah, ini masih ngikit nih. Terus habis ini nanti dia teriak-teriak. Nah, ini untuk penjinakan biasanya saya seperti ini teman-teman. Ini penjinakan awal biar dia mau di tangan. Satu, pindah lagi. Nanti bulumu saya pun sakit nanti kena. Halo dos. Patrick nih, dia sudah ngos-ngosan nih. Baru terbang sebentar, udah ngos-ngosan. Apa karena dia sudah tua atau bagaimana, saya sendiri juga belum tahu. Kalau dari bentuk tubuh terus bulu-bulunya seperti ini, kayaknya dia sudah tua. Tapi karakter burung ini memang ketika terbang dia pasti akan ngos-ngosan. Beda dengan burung-burung kecil, burung nuri yang kecil yang lainnya, dia tidak ngos-ngosan. Tapi dia suka mandi. Itu aja. Nah, jadi saya latih dari tangan ke tangan dulu, terus habis itu saya kasih makan, saya suapi, dia biar terbiasa dengan tangan kita tidak menyakiti dia, seperti itu. Ayo naik, Patrick nggak boleh terbang gitu, Nah, dia nyimak ini teman-teman. Nah, setelah si Patrick ini saya kasih nama Patrick. Aduh, kamu puk. Nanti saya ngepel dong. Ini saya kasih nama Patrick. Jadi setelah saya menjinakkan Patrick seperti ini, dia nanti akan ikut-ikutan. Biasanya kalau saya menjinakkan, itu pasti saya biarkan sendiri. Yang lain saya sembunyikan, biar hanya sekat dengar-dengar tok. Jadi biar dia tidak menyimak. Atau yang sudah jinak seperti ini, dia yang duluan di depan mereka semua. Jadi biar mereka
tahu bahwa dia tidak disakiti, dia mau kita sayangi, mau kita sayang, kita kasih makan gitu. Jadi lebih enak sebenarnya kalau seandainya ada burung yang sudah jinak juga. Nih, dengar suaranya kenceng sekali ngos-ngosannya nih. Dia menggigitnya sudah mulai nggak sakit, tapi dia masih belum mau kita sentuh, kita pegang itu masih belum mau. Tuh. Ini rawatan lama, pasti rawatan lama, sudah jelas. Karena karakternya masih seperti ini. Bukan karakter stres ya. Kalau karakter stres itu awal datang ini memang karakter stres. Begitu saya pegang di tangan gini, dia terbang. Begitu dia tangan lagi, dia langsung teriak-teriak. Kayak yang betina itu yang di belakang itu juga tetap setiap pagi saya mandikan. Kalau sore saya dekati tangan itu masih teriak-teriak. Tapi kalau saya bawa makanan itu pasti dia diam. Tapi kalau nggak bawa makanan dia akan teriak-teriak. Nih, biar kedengaran saya dekatkan kamera. Tuh suaranya ngos-ngosan. Konon ceritanya burung ini dulu tidak laku di sini. Burung yang ini ya, yang ini tidak laku. Kenapa nggak laku? Karena pertama kecil, selain kecil dia juga punya aroma khas. Agak langu teman-teman, baunya agak langu. Beda dengan nuri kayak ini. Meskipun kita mandikan menggunakan sampo ataupun sabun, dia tetap bau. Jadi aromanya khas. Tapi saya suka, suka dengan dia. Karena bulunya tebal, warnanya unik. Terus besarnya pun hampir sama dengan burung nuri ini. Terus kalau nuri padi pun juga besarnya sama dengan dia. Ada juga nuri kepala hitam, nuri merah sih. Ada yang kepala hitam juga lebih kecil dari ini. Sebenarnya nuri padi di sini. Jadi nuri kepala hitam itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kecil sebenarnya nuri padi. Tuh, dia kalau udah capek begini pasti akan gigit-gigit. Nah, kita latih yang seperti ini saja. Banyak pindah-pindah tangan dulu. Nanti setelah 1 minggu baru kita latih sentuh seperti ini. Nah, kalau saya digigit, saya kasih aja tangan saya, meskipun berdarah, meskipun sakit. Seperti cuma saya kasih tahu, jangan gigit seperti itu. Udah. Makan. Terus kalau ini yang saya suka dari dia makannya rakus. Tadi nggak mau, sekarang masih mau towi. Jadi kalau untuk teman-teman yang menjinakkan, ya ini cara saya untuk menjinakkan burung nuri ketika dia galak. Yang saya masih belum berani menjinakkan burung paruh bengkok itu menjinakkan kakak tua dan kawan-kawannya yang besar itu, saya belum berani. Kalau saya mandikan, saya juga nggak tega juga. Belum sih, bukan nggak tega. Kalau memang untuk menjinakkan itu tega nggak tega ya, karena resikonya tinggi. Pertama paruhnya gede sekali. Kemarin ada teman yang bilang tolong jinakin dong punya dia. Jadi dengan jarak 1 meter pun burung itu udah mau matok kita, cetak sambil teriak-teriak. Woi, kalau kita nggak kuat telinganya teman-teman, kalau burung kakak tua dapat dari alam fresh, dari alam tua, aduh, siap-siap jari. Makanya saya lebih suka paruh bengkok nuri-nurian aja. Jadi masih cukup lah, nggak akan patah. Kalau di jari nggak akan patah.
Ya Patrick ya, ya Patrick ya. Kalau dipegang belakang dia masih belum mau. Jangankan belakang, depan pun juga dia masih belum mau. Makan. Tuh, dia sudah iri, pengen makan juga. Nah, ini kan proses ya dari alam, kemudian dia sudah mulai jinak, tinggal nunggu dia cerewet aja teman-teman. Kalau Nuri nanti kalau sudah cerewet, waduh, begitu ada manusia. Tapi kalau ini bareng kayak gini, nanti saya taruh di tempat pisah dari saya, dia pasti akan teriak-teriak, dia akan manggil-manggil, terus ngomel. Terus kalau ada saya, nanti dia diem. Ya, inilah anak-anak saya untuk melepas penat, letih. Ya, ya, Patrick, masih kagetan, masih kaget. Ya. Udah toh, masih ngos-ngosan ya. Kamu terbang jauh? Enggak toh. Udah. Cukup kita kasih 2 sendok karena dia sebenarnya sudah kenyang kan. Jadi tetap kita kasih makan. Biar untuk ngisi-ngisi perut. Kalau malam dia kelaparan, jadi nggak teriak-teriak. Padahal malam juga tidur. Nah, oke, sudah, tuh, sudah, langsung pamitan. Oke teman-teman, sampai sini dulu gitu. Kenalkan, namaku Patrick. Doakan sampai saya jinak nanti. Kita main-main sama-sama gitu Trek ya. Nanti kalau saya sudah jinak, saya nanti akan gabung sama istri saya, begitu? Yap. Oke. Sampai sini dulu video saya. Nantikan lagi video perkembangan berikutnya dari Nuri saya. Ini malam ini harusnya masih ada satu lagi, Nuri Pelangi. Aduh, kamu pup lagi, nanti aku ngepel. Masih ada Nuri Pelangi yang dia tidak nampak di sini. Dia masih di belakang. Saya biarkan di belakang dulu. Setelah ini baru nanti si Nuri Pelangi. Sebenarnya momennya pas untuk Nuri Pelangi itu ketika kita tunjukkan. Tapi ini sudah terlalu panjang videonya. Saya kalau bikin video jarang saya edit. Jadi biar seperti itu aja, natural, nggak usah. Kita nggak bohong kalau saya digigit ya digigit, galak ya galak, jinak ya jinak. Saya akan mengatakan seperti itu. Tidak ada namanya menjinakkan burung Nuri 6 jam ataupun 1 hari burung itu jinak. Tidak ada, itu hoax. Karena burung Nuri paling cepat yang saya jinakkan waktu dulu, saya jinakkan burung Nuri paling cepat saya jinakkan itu 2 minggu. Itu fresh dari alam ya, dan rata-rata sudah berbulu, bersayap, baik tua ataupun masih muda hutan. Kecuali mungkin baby anakan, itu lebih enak, gampang dijinakan. Tapi kalau burung Nuri dijinakan disemprot ataupun kita bikin lapar, ya paling gampang kita semprot lah. Kita semprot terus kemudian dia bisa dipegang. Itu bukan jinak teman-teman, tapi dia capek ataupun dia sudah terbiasa dengan air. Ini pun ketika saya mandikan, saya semprot, saya mandikan basah, saya pegang kepalanya, dia diam. Tapi nanti selang beberapa menit, 5 menitan, dia pasti akan seperti ini lagi. Kalau bulunya dia sudah mulai kering, akan seperti ini lagi. Seperti itu. Jadi ada saatnya sendiri kapan kita harus nyemprot dia, terus pegang dia.
Ini kan namanya burung. Aduh, kempuk lagi ya. Kempuknya banyak teman. Kalau burung seperti ini, semua burung ya, semua hewan yang kita jinakkan, ketika dia sudah terbiasa dengan kita, apa yang kita lakukan ke dia akan menyimak semua itu, akan merekam semua itu. Intinya seperti itu. Ketika menjinakkan ya, baik reptil, burung, mamalia, itu akan seperti itu. Sekali kita menyakiti dia, dia akan tahu bahwa itu kita menyakiti dia. Kalau kita galak sama dia, dia juga akan galak sama kita. Kita harus sabar. Kayak gitu dong. No? Udah? Oke, cukup dari sini ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.